Anda TV menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak sekali, yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak mampu menghitungnya karena saking banyaknya. Di antara nikmat-nikmat tersebut yang kadang terlewatkan oleh kita, padahal dia merupakan nikmat besar, adalah nikmat yang berupa taufik. Nikmat yang berupa taufik artinya pertolongan. Dengan diberi taufik oleh Allah, maka kita bisa melakukan ketaatan demi ketaatan. Kita bisa melakukan ibadah demi ibadah. Kita bisa melakukan penghambaan diri kita sebaik-baiknya kepada Allah, yang memang tujuan kita diciptakan adalah untuk menghambakan diri. Itu semua adalah karena nikmat taufik dari Allah. Termasuk bentuk ketaatan yang berupa thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, bisa datang kemari di Masjid Nurul Jannah ini karena ada nikmat besar, yaitu taufik, pertolongan dari Allah. Tanpa nikmat taufik, pertolongan Allah ini, ibu tidak mungkin berkemampuan kemari. Tidak mungkin. Ibu tidak mungkin bisa menghadiri majelis taklim. Buktinya apa? Buktinya bisa dikatakan seluruh orang Islam itu paham dan sadar bahwa kewajiban yang pertama bagi setiap muslim adalah berilmu terlebih dahulu. Berilmu terlebih dahulu sebelum aktivitas lisan dan sebelum aktivitas perbuatan. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum kewajiban apapun. Tapi dalam kenyataannya kaum muslimin memahami kewajiban yang besar ini, tetapi mereka tidak tergerakkan. Tidak tergerakkan menghadiri majelis taklim, tidak semangat menghadiri pengajian-pengajian, tidak semangat mengikuti acara-acara di televisi yang sifatnya ilmu, mendengarkan radio yang sifatnya ilmu, membeli buku-buku agama. Semuanya terlewatkan. Padahal mereka sadar kewajiban yang pertama sebelum segala sesuatunya adalah ilmu.
Dan ibu rahimani wa rahimakumullah, terlebih di akhir zaman ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu akan menjadi tanda-tanda hari kiamat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Anas bin Malik? Wa inna min asyratis sa'ah, termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah hilangnya ilmu. Termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah hilangnya ilmu. Kenapa ilmu hilang? Faktornya dua. Yang pertama, para ulamanya diwafatkan satu persatu. Faktor yang kedua, kaum musliminnya kena virus yang luar biasa yang namanya virus wahan. Wawu ha nun. Virus wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, benci kematian. Sehingga yang ada di dalam dirinya hanya urusan-urusan dunia. Sudah malas ngaji. Akhirnya apa? Ulamanya satu persatu diwafatkan, kaum musliminnya malas ngaji karena virus tadi. Sempurna, ilmu semakin hilang, semakin hilang, semakin hilang. Dan itu tanda-tanda hari kiamat. Sekali lagi, ibu-ibu berkemampuan ke majelis taklim padahal kondisinya berat, fitnah akhir zaman berat. Banyak kaum muslimin tidak ngaji, malah ibu datang ke pengajian. Ini karena nikmat taufik, pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu wanita yang dirindu surga. Ada beberapa poin yang sudah kita siapkan. Yang pertama adalah tentang kenikmatan surga, tentang keindahan surga, bahwa kenikmatan surga, keindahan surga tidak bisa dibayangkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, qala Allahu a'adtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang belum pernah ada mata yang melihat, belum pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit di dalam hati manusia siapapun. Itulah kenikmatan surga. Belum pernah ada yang melihatnya, belum pernah ada yang mendengarnya, dan tidak pernah terbersit di dalam hati manusia. Kalau misalnya ibu membaca Al-Quran, tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka penghuninya di dalamnya kekal selama-lamanya. Ibu kemudian terbayang, wah, mengalir di bawahnya sungai-sungai, taman kayak apa ya? Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian misalnya ibu terbayang, jangan-jangan kayak Cuban Rondo, jangan-jangan kayak kakek bodoh, jangan-jangan kayak Cibodas. Enggak. Surga tidak pernah terbersit di dalam hati. Surga belum pernah dilihat oleh mata, dan surga belum pernah didengar oleh telinga. Terbayang kayak apapun indahnya di dalam bayangan ibu, terbersit apapun, kayak apapun indahnya di dalam benak ibu, itu nuansa duniawi. Itu nuansa duniawi, bukan nuansa surgawi. Surga tidak bisa dibayangkan. Dan kalau mau dibandingkan dengan dunia, apa kata Nabi? Kita lihat hadis yang berikutnya, hadis Mustaurid, dikeluarkan oleh Sunan At-Tirmidzi yang berikutnya. Ini mohon maaf kalau kisi-kisi materinya enggak cukup.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyandur bima yarji." Tidaklah kenikmatan dunia dibandingkan dengan kenikmatan akhirat, kenikmatan surga, kecuali sekedar seseorang di antara kalian memasukkan jari telunjuknya ke dalam laut. Coba ibu bayangkan, jari telunjuknya dimasukkan ke dalam laut. Coba ibu bayangkan. Sudah dibayangkan ibu? Sudah? Jari telunjuk masukkan ke dalam laut. Kemudian ibu angkat. Coba ibu perhatikan berapa kadar air yang terbawa oleh jari telunjuk. Ada 5 tetes? Ada 4 tetes? Enggak ada. 3 tetes? Enggak ada. Barangkali hanya 1 tetes, itu pun kalau netes. Yang pasti adalah sekedar air yang menempel pada jari itu. Itulah kadar kenikmatan dunia. Itulah puncak kenikmatan dunia. Sementara kenikmatan surga kadarnya diumpamakan dengan air yang di laut itu. Berapa liter bu air di laut? Ibu pernah menakar air laut? Berapa liter? Bukan berapa liter barangkali, berapa barel. Barangkali juga gak akan ada yang melakukannya. Nah, jadi bukan bandingannya. Kenikmatan dunia hanya sebatas kadar air yang menempel di jari, sementara air yang di lautan itu, yang luasnya kita tidak melihat tepinya, dalamnya kita tidak melihat dasarnya, itu perumpamaan kadar kenikmatan surga. Subhanallah. Maka jelas-jelas tidak bisa dibayangkan. Jelas-jelas tidak bisa dibayangkan. Sekarang mau membayangkan bagaimana di sorga itu satu pohonnya, pohon ini rindang. Orang menaiki kuda, berjalan di bawah iyup-iyupnya, naungannya. Dia baru bisa keluar dari iyup-iyupnya, naungan pohon ini, setelah melakukan perjalanan 100 tahun. Pohon kayak apa gedenya? Pohon rindang. Berjalan di bawahnya butuh 100 tahun. La haula wala quwata illa billah. Ibu kemudian terbayang, oh pohon beringin. Ya enggak sama ibu. Itu nuansa keindahan dunia. Ibu rahimani wa rahimakumullah. Makanya semua orang pengen masuk surga. Gak ada orang yang tidak pengen masuk surga. Wong dunia saja yang kenikmatannya terbatas. Kenikmatannya terbatas. Usianya terbatas. Paling-paling seandainya ada orang senang terus, kecil dimanja, besar poya-poya, tua kaya raya, paling-paling sekedar 70 tahun. Paling-paling sekedar 70 tahun. Itu pun yo ada sakit, itu pun yo ada pusing, itu pun yo ada mencret dan seterusnya. Gak ada kenikmatan di dunia kecuali sangat terbatas. Makanya kehidupan surga adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan yang sesungguhnya. Cuma ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ada masalah besar. Apa masalah besarnya? Masalah besarnya adalah ternyata yang masuk surga dari kalangan wanita cuma sedikit. Kebanyakan wanita berada di neraka.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Umar, disebutkan di dalam Sunan Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya ma'syaron nisa, wahai para ibu-ibu, ibu-ibu Gresik, bukan Gresik saja, wahai ibu-ibu, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, wa akthirna minal istighfar, dan perbanyaklah kalian beristighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsaru ahlin nar, karena sesungguhnya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat kalian para wanita adalah sebagai penduduk neraka yang paling banyak. Jadi kebanyakan wanita itu masuknya neraka. Dalam kata lain, hanya sedikit yang masuk surga. Kira-kira ibu yang di sini termasuk yang kebanyakan apa yang sedikit? Hah? Termasuk yang kebanyakan? Semoga termasuk yang sedikit. Karena hanya sedikit wanita yang masuk surga. Sekarang tinggal pilih saja, panjenengan sebagai wanita mau masuk surga apa neraka? Kalau pengen masuk surga, pasti Allah mudahkan jalannya. Sebagaimana kalau menghendaki neraka, jalannya juga sangat gampang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah, disebutkan di dalam Sahihul Bukhari, apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba, sahabat heran, ya Rasulullah, memang ada yang tidak mau? Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dialah yang masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah yang tidak mau masuk surga. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang taat, yang berarti kita jujur, kita benar menginginkan surga. Benar-benar kita menginginkan surga, maka taatilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan wanita, wanita calon penghuni surga atau wanita yang dirindukan surga itu ciri-cirinya bagaimana? Wanita yang dirindukan surga ciri-cirinya ada banyak. Di antaranya yang pertama, taat menjalankan agama, menjadi orang-orang yang qonitat. Qonitin laki-laki, qonitat wanita, orang-orang yang taat di dalam beragama. Agama itu kandungannya ada 3. Yang pertama masalah akidah, yang kedua masalah ibadah, yang ketiga masalah muamalah, urusan dunia. Jadi urusan dunia juga diatur oleh agama. Bagaimana kita bisa beragama sebaik-baiknya, yang kita taat di dalamnya? Kuasai 3 kandungan ini. Kuasai 3 kandungan ini. Bagaimana Islam mengajarkan tentang akidah, keyakinan, bagaimana Islam mengajarkan tentang ibadah, amaliyah-amaliyah zahir, dan bagaimana Islam mengatur dunia. Pelajari sebaik-baiknya, maka akan menjadi orang yang taat di dalam beragama. Dan ternyata jalannya tidak ada lain kecuali ilmu, ngaji. Kenapa banyak orang yang di dalam beragama salah-salah? Karena nggak ngaji. Meskipun wujudnya sangat taat,
tetapi sesungguhnya tidak taat. Tetapi sesungguhnya tidak taat. Meskipun wujudnya bolak-balik haji setiap tahun misalnya, tetapi dia melakukannya banyak penyimpangan-penyimpangan, berarti belum taat. Kenapa belum taat? Belum memenuhi hak-hak Allah. Bagaimana syariat Allah yang sesungguhnya dipenuhi, itu namanya memenuhi hak Allah, itu namanya taat. Oleh karena itu sekali lagi, untuk menjadi wanita yang taat di dalam beragama, pelajari kandungannya. Yang secara global ada 3 tadi. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah. Sebagaimana istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka di dalam ketaatan beragama tidak disangsikan lagi. Istri-istri Nabi ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang-orang mukmin, merekalah penghulu di sorga. Pengen gak ketemu ibu-ibu kita? Pengen gak ketemu ibu-ibu kita? Pengen. Paling tidak kenal nama mereka. Jangan-jangan ada yang gak kenal. Kenalnya istri Nabi siapa? Aisyah. Siapa lagi? Khadijah. Siapa lagi? Gak tahu. Loh, berapa istri Nabi? Berapa istri Nabi? 9 apa 11? 11 apa 13? Ada yang bilang 9, ada yang bilang 11. Gimana? Yang saya catat di sini 9. Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda, Sofiyatun, Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah, lil mu'minin wal ummahatil mardiyah. Ada 9. Pak Yasin apal, soalnya Pak Yasin mau ketemu ibu-ibunya, insyaallah. Ibu apal apa enggak? Boleh diuji? Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda, Sofiyatun, Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah. 9. Lil mu'minin wal ummahatil mardiyah. Tapi kok saya pernah dengar nama istri Nabi ada yang namanya Ummu Habibah. Kok tadi gak disebut Ummu Habibah? Ummu Habibah ya Romlah. Saya pernah dengar istri Nabi kok ada yang namanya Ummu Salamah. Tadi kok gak ada ya Ummu Salamah? Ummu Salamah ya Hindun. Loh kok Khadijah gak disebut? Khadijah dan Zainab binti Huzaimah itu meninggal duluan sebelum Nabi. Adapun yang 9 ini mereka adalah istri-istri yang ditinggal oleh Nabi. 9 ini adalah istri-istri yang wafatnya belakangan, Nabi duluan. Adapun Khadijah dan Zainab bintu Huzaimah wafatnya duluan. Tapi katanya istri Nabi ada yang dari budak. Nabi punya budak dan bahkan melahirkan anak. Betul. Namanya Maria Kiptiyah. Melahirkan namanya Ibrahim. Jadi kita harus kenal. Nah, istri-istri Nabi, ummahatul mukminin, merekalah penghulu-penghulu di sorga. Ketaatannya di dalam beragama tidak disangsikan. Mungkin ibu-ibu ada yang bertanya, loh ya pastilah istri Nabi, yang namanya istrinya orang soleh yo,
pasti dia soleh. Apa ada jaminan? Coba kita lihat. Surat At-Tahrim ayat 10. Surat At-Tahrim ayat 10, surat 66. Ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Daraballahu matalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kana tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nar ma'ad dakhilin. Ini surat At-Tahrim, surat 66 ayat 10. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh, dua orang nabi di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada mereka, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut, keduanya ahli neraka. Jadi ibu-ibu jangan memandang, oh istrinya Pak Ustadz, oh istrinya Pak Kiai, oh istrinya ajengan, oh istrinya Pak Guru, pasti masuk surga, wong suaminya dikenal Ustadz. Belum tentu. Siapa yang menjamin? Malah istrinya seorang dedekotnya tauhid, Fir'aun. Siapa? Asia. Dia ahli surga. Suaminya dedekotnya tauhid. Tauhid itu tandingan Allah, namanya tauhid. Dedekotnya tauhid yang pertama iblis. Yang kedua orang yang menyeru manusia untuk menyembah dirinya, Fir'aun contohnya. Yang ketiga orang yang rela disembah-sembah. Yang ketiga, yang keempat, orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib, dukun, paranormal, atau bahasa kerennya ahli metafisika dan yang lainnya. Itu tauhid. Kemudian tauhid yang kelima adalah orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ini dedengkotnya tauhid. Fir'aun termasuk dedekotnya tauhid karena dia menyeru manusia untuk menyembah dirinya. Bahkan dengan cara-cara kekerasan. Siapa saja yang tidak mau menyembah dirinya, siapa yang tidak mau taat kepada dirinya, siapa yang tidak mau sujud kepada dirinya, sangat keras sekali. Tetapi Masya Allah, situasi dan kondisi yang sulit sedemikian rupa, Asia berjuang semampunya untuk menjadi wanita yang taat kepada Allah. Kita bisa melihat di dalam surat At-Tahrim kelanjutannya tadi, yaitu ayat 11. Lanjutannya ayat 11. Wa daraballahu matalan lilladzina amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun yang namanya Asia. Dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya,
dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Asia tinggal di tengah-tengah lingkungan yang sesungguhnya sulit, tidak kondusif untuk taat kepada Allah, tetapi dia bisa. Jadi bukan jaminan pasangannya orang soleh ahli ibadah pasti istrinya demikian pula, tidak jaminan. Jadi kuncinya di mana? Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kuncinya adalah ada pada kesadaran diri kita. Untuk apa kita diciptakan? Yang tadi di mukadimah sudah kita baca, tujuan kita diciptakan di muka bumi tidak lain adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Allah berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepadaku. Yang Allah bilang boleh, ambil, itu namanya taat. Yang Allah bilang jangan, tinggalkan, itu namanya taat. Mana yang halal itu yang diambil, mana yang haram jangan diambil. Yang belum jelas namanya syubhat, jangan melangkah. Kesadaran ini harus semakin kita perkuat di dalam diri kita, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Karena sekarang ini zaman fitnah, zaman yang luar biasa. Yang hak tampaknya batil, yang batil tampaknya hak. Apalagi yang batil merupakan mayoritas, yang hak minoritas. Dan seterusnya, fitnahnya sangat berat. Asia saja bisa, padahal lingkungannya sangat sulit dan suaminya dedengkotnya tauhid. Maka kita pun sekarang berada di zaman yang fitnahnya luar biasa. Untuk bisa lolos, untuk bisa lulus, untuk bisa selamat, perkuat kesadaran bahwasanya keberadaan kita di planet yang namanya bumi ini tidak lain untuk menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kriteria yang pertama, wanita yang dirindu surga. Sekarang yang kedua, bagaimana kriteria wanita yang dirindu surga? Yang kedua adalah wanita yang taat kepada suaminya. Ini kalau sudah bilang taat kepada suami pada mesem ini. Mesemnya mesem kecut apa mesemnya mesem apa saya nggak tahu. Ini wanita yang dirindu surga, yaitu wanita yang taat kepada suaminya. Di dalam hadis Abdurrahman bin Auf yang disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha adkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti." Jika seorang wanita sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dia berpuasa bulan Ramadan, puasa yang wajib, dia menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, tidak ketinggalan, dia juga taat kepada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silahkan masuk surga. Akan dikatakan kepada dia, qila, akan dikatakan kepada dia, silahkan masuk surga melalui pintu mana saja yang panjenengan suka. Jadi surganya istri itu ada pada suami, sebagaimana surganya anak ada pada orang tua. Kalau Allah ridho, kalau orang tua ridho,
Kalau orang tua ridho, Allah ridho. Kalau orang tua murka, ya Allah murka. Sama. Kalau suami tidak ridho, maka Allah tidak ridho. Maka surganya istri itu tergantung suami. Coba kita lihat riwayat yang di bawahnya. Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, disebutkan di dalam kitab Syu'abul Iman lil Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum, mau enggak saya kasih tahu kalian?" Hadisnya saya potong untuk mempersingkat. Nisa'ukum min ahlil jannah, wanita-wanita yang merupakan penghuni sorga, wanita-wanita ahli sorga. Mau enggak saya kasih tahu, kata Nabi. Al-wadud al-a'ud ala zawjiha, yaitu wanita yang penyayang, setia kepada suaminya. Allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadihi, yang apabila seorang istri itu membikin suaminya marah, membikin suaminya mangkel, membikin suaminya jengkel, dia datang kepada suaminya, memegang tangannya suaminya. Tsumma taqulu, kemudian dia mengatakan, la adzuqu ghamdhan hatta tarda. Mas, aku enggak bisa tidur kecuali sampeyan rela. Mas, aku enggak bisa tidur kecuali sampeyan ridho. Ini wanita ahli sorga. Kalau habis bikin jengkel suaminya, datang kepada suaminya, minta maaf, megang tangannya, karena dia tidak bisa tidur. Selama suaminya belum memaafkan, dia gak bisa tidur. Kira-kira ibu-ibu yang di sini habis jengkel suaminya bisa tidur apa ngorok? Habis bikin jengkel suaminya, habis bikin marah suaminya, kira-kira tidurnya angler apa nyaman? Kayak gitu mau jadi ahli surga. Ibu perhatikan hadis ini. Ini wanita ahli surga, senantiasa mengharapkan keridhaan suaminya. Bagaimana tidak? Suami itu ditetapkan oleh syariat sebagai kepala, sebagai kepala yang harus dipatuhi di dalam segala perkara yang ma'ruf. Yang munkar tentunya tidak dipatuhi. Seandainya ibu melihat pendapat ibu lebih baik daripada suaminya, bukan langsung serta-merta menjatuhkan suaminya. Mas goblok kayak itu aja gak bisa. Bukan. Meskipun ibu pandangannya lebih bagus, ibu sampaikan sebaik-baiknya kepada suami dengan pemahaman suami ini adalah ketua, kepala. Surga saya tergantung dia, maka saya jangan sampai membuat dia tidak ridho kepada saya. Ini wanita ahli sorga, wanita yang dirindu sorga, taat setia kepada suami. Bagaimana sih kriteria wanita yang taat, yang setia kepada suami? Kriterianya bagaimana? Kita melihat riwayat yang berikutnya. Ada penjelasan lagi. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, disebutkan di dalam Sunan An-Nasa'i. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayun nisa'i khairun, ya Rasulullah, istri yang paling baik itu yang bagaimana? Sebaik-baiknya istri yang bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, allati tasurruhu idza nadhara, istri yang selalu menyenangkan suami setiap kali suami memandanginya. Setiap kali suami memandanginya mesti menyenangkan. Istri semacam ini mesti mengatur waktu. Kapan ya suami saya di rumah?
Sekarang lagi di luar rumah, kapan suami saya di rumah? Memperhatikan yang demikian, biar ketika suami pulang melihatnya, mesti suami senang dengan kondisi dirinya yang tampil cantik, yang tampil prima. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang suami yang bepergian pulang tidak memberitahu istri dulu. Kalau di dalam hadisnya disebutkan jangan pulang malam hari, karena bisa jadi istri nggak seneng, rambutnya lagi acak-acakan, kondisinya lagi kumel. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan agar istri di hadapan suami selalu tampil menyenangkan. Yang terjadi kan nggak begitu ya Bu ya. Di depan suami penampilannya biasa-biasa saja, bahkan bau keringat, bau minyak angin lagi. Tenang-tenang saja. Begitu kondangan, ada acara pengantin, bajunya bagus sekali, yang tidak pernah dipakai jadi dipakai, pakai minyak wangi yang paling wangi sekalian, minyak wangi nyong-nyong. Padahal di depan suaminya biasa-biasa saja. Loh, kok kayak gini mau disebut wanita yang taat kepada suami? Enggak. Kata Nabi, allati tasruhu idza nadhara. Setiap kali suami memandang mesti menyenangkan. Kemudian wa tuti'uhu idza amara. Setiap kali suami memerintahkan, dia mentaati. Jadi istri ahli surga mengetahui ini perintah suami ma'ruf apa tidak? Ma'ruf, enggak ada celah untuk menolak. Ini suami memerintahkan kebaikan apa bukan? Kebaikan. Gak ada peluang untuk membantah. Selalu mentaati. Seandainya misalnya tidak mampu, atau seandainya dipandang ada ide yang lebih baik, dia akan menyampaikan sebaik-baiknya. Sehingga suami merasa dirinya selalu ditaati. Tidak bangkang itu istrinya, tidak nusyus itu istrinya. Bagaimana sih taatnya istri kepada suami? Nabi menggambarkan pada hadis yang berikutnya. Taatnya istri kepada suami Nabi gambarkan pada hadis yang berikutnya. Hadis Abu Hurairah disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin lamartu al-mar'ah antas juda li zaujiha." Jika aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Boleh enggak orang sujud kepada orang? Boleh? Enggak boleh, sujud hanya kepada Allah. Nabi katakan seandainya seseorang sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Demikian gambaran dari Nabi, keharusan istri taat kepada suami. Sampai seandainya diperintahkan sujud, istri mesti sujud kepada suaminya seandainya diperintahkan. Oleh karena itu jangan sampai kemudian istri bentak-bentak suami, istri berani jewer suaminya. Kira-kira ada apa enggak? Yo ada. Kalau di sini enggak ada, di sono. Setelah dicek, check and recheck, gurunya siapa? Kok bisa seorang istri bentak-bentak suami? Kok bisa seorang istri jewer suaminya? Ternyata gurunya sinetron. Ibu-ibu yang ada di sini masih gemar nonton sinetron apa masih senang nonton sinetron? Wanita ahli surga tadi sudah disebutkan pada yang pertama, taat di dalam beragama, maka dia tidak akan nonton sinetron. Loh kan baik, ceritanya bisa saja baik, kisahnya bisa saja baik, tetapi siapa pemerannya? Bukan mahramnya tampil seakan-akan suami istri.
Kemudian ibu-ibu memandangin lelaki yang bukan mahramnya, atau seorang laki-laki mandangin wanita yang bukan mahramnya, dan kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Seandainya suatu cerita endingnya baik, maka perjalanan ketidakbaiknya, perjalanan keburukannya diceritakan. Dia awalnya seorang wanita yang membangkang suami, kemudian jadi wanita yang solihah, yang setia kepada suami. Tetapi ketika bangkang-bangkang itu juga ditampakkan, tendangin suami, jewer suami, ditayangkan. Itu malah yang dicontoh. Oh gitu toh, biar saya tidak dilecehkan suami, tak waniin, harus berani. Yo. Jadi gurunya siapa? Sinetron. Mestinya gurunya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sinetron. Kemudian ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Wanita yang taat itu yang bagaimana? Tadi sudah disebutkan, setiap kali suami memandang mesti menyenangkan, setiap kali suami memerintah mesti mentaati. Kemudian yang berikutnya, wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Seorang wanita itu tidak melakukan penyimpangan pada dirinya dan hartanya. Tubuh ibu memang milik ibu, tetapi ibu wanita salihah yang taat kepada suami, yang taat di dalam beragama, ibu tidak akan bersalaman dengan orang yang bukan mahramnya. Ibu tidak akan bersalaman dengan adik ipar, karena adik ipar bukan mahram. Ibu tidak akan bersalaman dengan sepupu, karena sepupu bukan mahram. Menjaga diri. Memang ini tubuh ibu, badan ibu, dari ujung kuku sampai ujung rambut punya ibu. Tetapi ada aturannya, apalagi setelah menjadi milik suami, apalagi setelah ada suaminya, harus hati-hati. Ibu di rumah ada tamu laki-laki, ibu sendirian, orang laki-laki nyari suaminya ibu, ya ibu sampaikan aja baik-baik, mohon maaf suami lagi gak ada, nanti pulangnya jam sekian. Jangan ibu terima ibu berduaan di ruang tamu. Itu namanya tidak menjaga diri. Termasuk harta. Harta bisa jadi harta ibu. Ibu yang punya, ibu yang nyari barangkali, tetapi di samping ibu ada suami. Komunikasikan baik-baik. Meskipun itu harta ibu. Inilah gambaran seorang istri yang setia kepada suaminya. Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau ibu nusyus kepada suami, kalau ibu membangkang suami, nanti istrinya suami yang ada di surga marah-marahin ibu. Jadi ibu ini dimadu loh bu. Sekarang loh ibu dimadu. Suami ibu istrinya berapa? Satu, cuma saya sendiri. Betul. Tetapi ketahuilah, selain ibu, suami ibu sudah ada yang menunggu, yaitu di sorga. Dia yang melaknat ibu kalau ibu membangkang, nusyus kepada suami. Coba kita lihat hadis Mu'adz bin Jabal, disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'dhi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhil yushiku ayyufariqaki ilaina. Tidaklah seorang wanita di dunia yang menyakiti suaminya kecuali ketika itu istrinya dia dari kalangan bidadari yang di surga marah-marah. Dia melaknat istrinya dia yang di dunia. Qatalakillah, celaka kamu, terlaknatlah kamu. Kamu harus tahu, suamimu itu cuma sebentar tok di dunia. Sebentar lagi dia menemui saya. Loh.
Jadi kalau ibu bangkang suami, ibu nusyus kepada suami, suami dibela-belain oleh istri yang lain. Istri yang di mana? Istri yang di akhirat, yang di surga. Ini harus diketahui. Ibu mau didoain laknat. Siapa yang mau didoain laknat, maka jangan pernah membikin suami jengkel. Kemudian biar ibu semakin meningkatkan kesetiaannya kepada suami, kita akan bawakan satu kisah yang luar biasa, yaitu kisahnya Ummu Sulaim. Siapa bu? Siapa bu? Ummu Sulaim. Siapa bu? Ummu Sulaim. Yang belum tahu dicatat, Ummu Sulaim. Nanti ibu bisa bercermin, saya sudah seperti Ummu Sulaim apa belum ya? Dicatat dulu namanya, Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Kenal apa enggak? Ya memang enggak pernah kenalan. Ummu Sulaim adalah seorang sahabiyah. Dia istrinya seorang sahabat Abu Talhah. Suatu ketika suaminya pergi dalam keadaan anaknya lagi sakit. Kemudian ketika suaminya kembali, dia bertanya kepada istrinya, "Mah, bagaimana keadaan anak kita?" Si istri Ummu Sulaim menjawab, "Anak kita dalam keadaan lebih tenang dari sebelumnya. Padahal mati meninggal dunia. Tetapi Ummu Sulaim bermain bahasa biar tidak mengagetkan suaminya. Suaminya baru datang capek-capek, butuh istirahat, butuh servis. Maka biar benar-benar istirahat dulu. Keadaan yang sesungguhnya jangan dikasih tahu dulu, kecuali dia harus bermain bahasa." Jadi dia tidak bilang, "Ya mas, anak kita mati." Dia takut membuat suaminya tambah sedih, padahal lagi penat, lagi capek. Maka dia bermain bahasa, "Iya mas, anak kita dalam keadaan lebih tenang dari sebelumnya." Akhirnya suaminya masuk. Ummu Sulaim menghidangkan makan malam. Sampai Ummu Sulaim berhias, mempercantik diri. Sudah cantik, berhias diri tambah cantik, ditambah pakai minyak wangi. Akhirnya suaminya berhasrat, terjadilah pengantin di malam itu. Setelah terjadi pengantin, istrinya baru mengatakan kepada suaminya, karena dilihatnya suaminya sudah istirahat, capeknya sudah selesai, yang dia inginkan juga sudah tersalurkan. Baru istrinya bilang, "Mas, menurut mas gimana? Kalau misalnya ada orang minjamin kita barang, sudah lama sekali barang itu ada pada kita dititipkan. Suatu ketika yang punya barang itu datang mau mengambil. Kira-kira kita kembalikan apa enggak mas?" "Yo dikasihkan, wong barangnya barang dia kok. Kita kan hanya dititipkan saja." "Oh ya gitu ya mas ya. Ketahuilah mas, anak kita kan titipan Allah. Allah telah mengambilnya mas." Baru ngasih tahu kalau anaknya meninggal dunia setelah suaminya istirahat. Setelah suaminya sudah rileks. Istri zaman sekarang kan enggak. Suaminya pulang capek-capek, apalagi pekerjaannya ngelembur, malah istrinya ngomel-ngomel, "Datang terlambat, gak usah pulang sekalian, masuk gak ada kopi." Waduh, ini istri zaman sekarang. Gak bisa seperti Ummu Sulaim. Padahal kalau ibu bayangkan, coba ibu bayangkan, suaminya pergi, seorang istri dengan anaknya yang anaknya sakit.
Suaminya gak ada. Dia sama anaknya lagi sakit lagi. Kemudian anaknya meninggal dunia, suaminya juga tidak ada. Perasaannya kayak apa ibu? Ibu bisa bayangkan perasaannya kayak apa? Tetapi perasaan ini bisa dia kalahkan demi menjaga perasaan suaminya. Subhanallah, ini namanya istri yang setia kepada suami, yang suaminya ridho. Kalau suami ridho, Allah ridho, maka dia pun masuk surga. Kan begitu. Sekarang saya bertanya kepada ibu-ibu, ibu-ibu di sini kira-kira bisa nggak seperti Ummu Sulaim? Ibu-ibu di sini kira-kira Ummu Sulaim apa bukan? Ya nama ibu bukan Ummu Sulaim. Tapi bisa nggak seperti Ummu Sulaim? Subhanallah. Mohon maaf ibu, kalau istri saya agak rewel, saya hanya bilang begini, nggak bisa toh seperti Ummu Sulaim, nanti diem. Ini nanti tak bocorkan kepada suami-suami ibu. Pak, kalau istrinya rewel bilang aja Pak, gak bisa toh seperti Ummu Sulaim. Nanti dia diam dan dia merenung. Iya, kalau istrinya ahli ngaji, kalau istrinya gak ahli ngaji, gak bisa toh seperti Ummu Sulaim. Ummu Sulaim siapa memang? Gak kenal. Ya itulah rugi. Punya istri gak ahli ngaji rugi. Maka punya istri harus ahli ngaji. Seperti ibu-ibu ini membahagiakan suaminya karena ahli ngaji. Kemudian bagaimana kriteria wanita yang dirindukan surga? Yang berikutnya adalah dia mengasuh anak dengan sebaik-baiknya. Wanita yang mengasuh anak dengan sebaik-baiknya. Disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan di dalam Sahih Muslim, Aisyah bercerita, "Ja'atni imra'atun wa ma'aha ibnatani laha." Suatu ketika ada seorang wanita bersama kedua anak perempuannya datang kepadaku, kata Aisyah. Fasal'atni falam tajid indi syai'an ghairu tamrah wahidah. Dia meminta sesuatu kepadaku, tapi gak ada apa-apa pada aku gak punya apa-apa kecuali sebutir korma. Fa'ataituha iyaha. Aku pun memberikan sebutir korma ini kepada wanita tersebut yang datang bersama kedua putrinya. Fa'akhudatha faqasamatha baina ibnataiha wa lam ta'kul minha syai'an. Apa yang dilakukan oleh si ibu ini? Ibu ini setelah mengambil korma dariku, kormanya dibelah jadi dua. Separuh untuk anaknya yang satu, separuhnya lagi untuk anaknya yang lainnya. Dia sendiri tidak makan sedikit pun. Thumma qamat fakharajat wabnataha. Setelah itu ibu dan kedua anaknya ini pergi. Fadakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fahaddatstuhu hadithaha. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, saya ceritakan apa yang telah terjadi kepada beliau. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ubtuliya minal banat bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitron minan nar." Barang siapa, ibu mana saja yang diuji dengan anak-anak perempuannya dan dia bisa bersabar sehingga berbuat sebaik-baiknya, mengasuh sebaik-baiknya kepada anak-anaknya, melainkan anak tersebut akan menjadi penghalang dari neraka. Jadi ibu ahli surga adalah ibu yang mengasuh anak sebaik-baiknya. Di dalam hadis ini seorang ibu rela tidak mendapatkan bagian korma,
dia bagi dua demi anak-anaknya, wis saya nggak usah dapat. Nah, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, tentunya perhatian kepada anak-anak bukan masalah makan saja. Kalau dalam masalah makan atau kebutuhan jasmani, Islam sangat memperhatikannya. Lalu bagaimana di dalam masalah urusan rohani, masalah agama, maka lebih memperhatikan lagi. Ibu-ibu yang ahli surga, ibu-ibu yang dirindu surga, maka dia akan memperhatikan anak-anaknya. Ini anak saya, jangan sampai tidak bisa baca Al-Quran. Kalau ibu-ibu yang di sini masalah makanan minum sudah bukan menjadi pembahasan, alhamdulillah, karena Allah telah beri kecukupan, bahkan berlebih, kan begitu. Sekarang yang dibahas adalah bagaimana bisa mengasuh anak sebaik-baiknya sehingga Quran lancar, banyak, bahkan banyak ayat-ayat yang dihafal. Kalau bisa hafal satu Quran, sholatnya benar, akidahnya tidak bercampur syirik, ibadahnya benar, akhlaknya baik. Menjadi perhatian ibu, menjadi perhatian ibu, dididik, diasuh. Ini ibu yang dirindu surga. Sehingga di dalam masalah ini, misalnya ibu dihadapkan pada dua sekolah, ini sekolah A, ini sekolah B. Sekolah A memang lebih murah, tetapi akidahnya gak jelas. Ini sekolah B lebih mahal, tapi akidahnya jelas, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Cara beragamanya jelas, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Wis gak apa-apa, yang lebih mahal gak apa-apa, tapi kan muatan agamanya benar. Ini bentuk perhatian kepada anak, ini bentuk mengasuh anak sebaik-baiknya. Tetapi kalau tidak demikian, ini sekolah murah, ini sekolah mahal. Waduh, daripada buat sekolah mahal-mahal, kan bisa untuk beli-beli yang lainnya. Wis, anakku tak taruh di sekolah yang murah saja. Kan yang penting sekolah, nanti dapat ijazah, nanti bisa digunakan untuk kerja. Padahal transfer ilmunya ilmu yang gak benar. Kurikulumnya belum ditasfiyah. Di situ ada mata pelajaran yang isinya menjelek-jelekan sahabat. Di situ mengajarkan nama-nama dan sifat Allah yang pemahamannya dengan pemahaman akal. Akhirnya anak tumbuh dengan akidah yang gak murni, ibadahnya gak pas seperti para sahabat. Rugi, karena ibu perhatiannya harta, sayang daripada sekolahnya mahal. Kan duitnya bisa digunakan untuk yang lainnya, wis yang murah saja. Ini ibu yang tidak baik. Ketahuilah, wanita yang dirindu surga adalah wanita yang sebaik-baiknya mengasuh anak. Sekarang yang berikutnya ibu, kriteria wanita ahli surga yang bagaimana? Yang berikutnya adalah wanita yang bagus hablum minan nasnya. Wanita yang baik sosial interaksinya dengan sesama manusia yang lain. Hubungan horizontalnya bagus. Ini wanita yang dirindu surga. Kita lihat di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad. Qala rajulun ya Rasulullah inna fulanah tadhkuru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha wa yara anha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Ada seorang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang ahli sholat, ahli puasa ya Rasulullah, ahli sholat, qawamah, ahli puasa, shawamah. Kalau sekedar orang yang sholat, qaimah. Kalau sekedar orang puasa, soimah.
Ini qawamah ahli sholat, shawamah ahli puasa. Tapi ya Rasulullah, dia menyakiti tetangga dengan lisannya, dia jelek kepada tetangganya. Apa kata Nabi? Qala, ibu baca. Apa kata Nabi? Qala hiya finnar, dia di neraka. Kemudian lebih lanjut, qala ya Rasulullah, fa inna fulanah takturu min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa annaha tasaddaqu bil atwar minal akid wa la tu'dhi jiranaha bilisaniha. Ya Rasulullah, sementara ada wanita yang lain, ya sholatnya sedikit, sholatnya yang wajib-wajib saja, cuma sedikit sholatnya, puasanya juga cuma sedikit, puasanya yang wajib-wajib saja, sedekahnya juga sedikit. Tapi ya Rasulullah, dia tidak pernah menyakiti tetangga dengan lisannya, dia jaga lisannya tidak sampai menyakiti tetangganya, sehingga tetangganya senang sama dia. Apa kata Nabi? Qala, ibu baca, hiya fil jannah, dia di sorga. Islam tidak saja memperhatikan baik hablum minallah, tetapi juga Islam memperhatikan baik hablum minan nas. Wanita yang dirindu sorga adalah wanita yang baik sesama manusia yang lainnya, apalagi tetangganya sendiri. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya ini sesuatu, kepada siapa aku kasihkan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kepada orang yang pintunya lebih dekat kepada pintu kamu. Jadi tetangga yang lebih dekat, kemudian yang setelahnya lagi. Perhatian kepada tetangga sedemikian rupa. Sampai dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Malaikat Jibril berwasiat kepadaku tentang tetangga, sampai saya mengira tetangga itu akan mendapatkan warisan karena seringnya Jibril mengingatkan tentang tetangga. Itu tetangga ibu. Nah, ibu-ibu ahli surga insya Allah harus baik kepada tetangganya. Kalau tetangganya non muslim bagaimana? Ada pembahasannya. Tetapi jawaban singkatnya, berbuat baiklah tetapi tidak sampai menjadi teman akrab. Itu pembahasan singkatnya. Berbuat baiklah, apa yang merupakan kebutuhannya penuhi, tetapi sekali-kali tidak menjadikannya teman akrab. Jadi sekedar say hello, bukan duduk bersama curhat dan yang lainnya, bukan, gak boleh itu. Di dalam akidah babnya adalah bab al-wala. Ini gak pada ngaji ketahuan. Al-wala wal bara. Ibu sudah mengaji apa belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum harus belajar, yang sudah ngajari kan begitu. Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini wanita calon ahli surga baik kepada sesamanya. Baik kepada sesamanya. Yang disebutkan di dalam hadis ini ibu, menyakiti tetangga dengan lisan. Dengan lisan gak boleh, apalagi dengan tangan jawil-jawil, apalagi dengan kaki, apalagi dengan sepak terjang tidak tanduk. Dengan lisan gak boleh. Apa contoh menyakiti dengan lisan? Ya banyak contohnya. Yang pertama yang biasanya terjadi pada ibu-ibu adalah ghibah. Apa ghibah? Membicarakan aibnya orang lain. Ibu-ibu itu secara umum kalau ketemu ibu-ibu terus temanya gak ngobrolin orang lain itu rasanya gak enak. Kalau temanya gak ngomongin orang lain kayaknya gak marem gitu. Gak boleh. Silahkan membicarakan tentang orang lain, tetapi perkara-perkara yang baik. Kalau yang sifatnya aibnya dia jangan dibicarakan. Kalau yang sifatnya kekurangannya dia jangan dibicarakan. Kan memang benar dia jelek, kan memang benar dia berbuat aib. Iya betul. Tetapi Anda membicarakannya, Anda namanya ghibah.
dosa. Kalau memang tidak benar, sebenarnya dia baik, sebenarnya dia tidak aib, ya malah Anda menfitnah, berdusta. Maka nggak ada baiknya. Apalagi contoh menyakiti dengan lisan. Contoh menyakiti dengan lisan itu begini. Ngasih memang ngasih, memberi memang memberi, tetapi bersama ngasihnya, bersama memberinya, ucapan yang jelekit. Kamu coba kalau gak tak kasih, apa iyo kamu bisa makan? Loh, coba kalau kamu gak tak tolong, anakmu gak saya kuliahkan, apa anakmu bisa jadi sarjana? Loh, qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, khairun min shadaqatin yatba'uha adza, lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan ucapan yang jelekit. Bahasa gampang kita apa? Daripada sodakoh tetapi membikin yang dikasih sakit, wis gak usah sodakoh, belajar ngomong dulu. Belajar ngomong dulu yang baik. Daripada sedekah tapi jelekit, gak usah sodakoh. Belajar ngomong yang baik. Bahasa gampang kita seperti ini. Ini wanita ahli surga. Kemudian yang berikutnya, wanita ahli surga kriterianya adalah wanita yang menjaga kehormatannya. Wanita yang menjaga kehormatannya, auratnya tidak rela dilihat kecuali oleh suaminya sendiri atau siapa yang merupakan mahramnya. Boleh seorang wanita melepas kerudungnya. Di hadapan kakak, adik, wanita boleh melepas kerudungnya dan betis juga boleh kelihatan. Tapi kalau hadapan suaminya ya boleh dilepas semuanya. Di hadapan kakak adik dan siapa yang merupakan mahram boleh dilepas kerudung, betis boleh kelihatan. Tetapi selain mahram, wanita muslimah menjaga kehormatannya dengan pakaian yang namanya jilbab. Dengan pakaian yang namanya jilbab. Jilbab itu apa sih? Jilbab ya pakaian wanita. Pakaian wanita itu apa sih? Pakaian wanita itu meliputi pakaian bawah dan pakaian atas yang namanya kerudung. Bagaimana kriteria kerudungnya? Kriteria kerudungnya besar sampai menutup dada. Coba ibu lihat surat An-Nur. Ayo buku Qurannya surat An-Nur. Ayat 31. Ibu-ibu bawa mushaf apa enggak? Bawa mushaf apa enggak? Harus bawa. Masa ke pengajian bawanya cangkul? Itu petani. Bawa Quran. Kita baca coba. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. Ini ayat 31. Dan katakanlah kepada para wanita yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, maksudnya auratnya, kecuali yang biasa nampak. Dan hendaklah mereka menutupkan kerudungnya ke dadanya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Hendaknya wanita mukminah mengulurkan kerudungnya sampai menutup dadanya. Jadi kerudungnya besar. Jangan kerudung gaul diikat di leher, jangan. Karena fungsi jilbab itu untuk menjaga kehormatan ibu. Aurat ibu tidak boleh dilihat kecuali orang yang berhak saja. Sudah pakai kerudung, kerudungnya diikat di leher. Keliru. Kata Allah, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Kerudungnya sampai menutup dada. Jadi aurat wanita yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan yang boleh terlihat. Selebihnya harus tertutup
dengan kain yang longgar sehingga tidak membentuk lekuk tubuh, dan tidak boleh transparan sehingga tembus pandang, dan tidak boleh merupakan bentuk pakaian yang syuhroh, tampil beda biar menjadi perhatian sorotan. Sudah bagus-bagus seperti ini dikasih sayap Superman. Wah, pada noleh, itu namanya syuhroh. Sudah bagus-bagus begini, di kanan kirinya kasih kupu-kupu gede. Wah, itu namanya syuhroh. Gak boleh. Termasuk tidak boleh diberi wewangian. Tidak boleh diberi wewangian. Loh, berarti wanita tidak boleh memakai parfum? Yo bangkrut toko parfum kalau begitu. Loh, silakan memakai parfum, tetapi untuk yang berhak. Siapa yang berhak? Suaminya. Keluar rumah tidak boleh pakai parfum. Kita baca hadisnya sekarang. Hadis Qais an al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyum ra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Disebut tadi dalam Sunan An-Nasa'i, wanita mana saja yang memakai parfum kemudian melewati suatu kaum tersebut mencium baunya, fahiya zaniyah, maka dia dihukumi pezina. Dia bukan pezina, bukan. Wanita baik-baik iya, tapi kok dihukumi pezina? Gara-garanya keluar rumah memakai parfum. Maka ibu-ibu calon ahli surga, ibu-ibu yang dirindu surga tidak pernah keluar rumah memakai parfum. Parfum hanya di rumah. Lagi-lagi terbalik, di hadapan suaminya bau bawang, bau minyak angin, bau balsam. Keluar rumah baunya luar biasa, wangi sekali. Ini bukan wanita yang dirindu surga seperti itu. Menjaga kehormatan diri, termasuk yang tadi sudah kita sebutkan, menjaga kehormatan diri, tidak bersalaman kecuali dengan mahramnya. Kalau bersalaman bukan dengan mahram, apa kata Nabi? Li ayyut ana fi ra'si rajulin min hadid khairun lahu min ayatamassah bil mar'ah al ajnabiyyah. Terjemah bebasnya adalah bersalaman dengan orang yang bukan mahram, maka orang yang semacam itu lebih baik ditusuk dengan jarum dari besi, atau kepala seseorang ditusuk dengan jarum dari besi lebih baik daripada bersalaman dengan orang yang bukan mahramnya. Jadi ada ancaman. Nah sekarang ini kan kelihatannya ngetren, bisnis, deal, jabat tangan, padahal bukan mahramnya, dan seterusnya. Kemudian kriteria wanita yang dirindukan surga yang berikutnya adalah sabar ketika ditimpa musibah. Di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, suatu ketika Ibnu Abbas bertanya kepada Atha bin Abi Rabah, ala urika imro'atan min ahlil jannah. Hei Atha bin Abi Rabah, mau enggak kamu tak tunjukkan wanita ahli surga? Dia menjawab, bala, iya wahai Ibnu Abbas, mau. Mana wanita ahli surga? Tunjukkan dong kepada saya. Kemudian Ibnu Abbas menunjukkan, hadhil mar'ah as-sauda atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Tuh, wanita berkulit hitam tuh. Wanita berkulit hitam tuh, dia pernah datang kepada Nabi. Ceritanya begini, kata Ibnu Abbas. Dia datang kepada Nabi dan mengatakan, ini usra'u ya Rasulullah, saya berpenyakit ayan, epilepsi. Wa ini atakasyafu fad'ullaha li. Dan kalau penyakit ayannya kambuh, epilepsinya kambuh, aurat saya tersingkap, maka berdoalah kepada Allah wahai Rasulullah, biar Allah menyembuhkan penyakitku, aku disembuhkan dari epilepsi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
In syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'utullaha ayyu'afiyaki. Gini saja, saya beri kamu dua pilihan. Kalau kamu mau bersabar, bagimu surga. Tapi kalau kamu mau, saya doakan ya, saya akan berdoa kepada Allah biar menyembuhkan kamu. Mendengar pilihan Nabi yang berupa kalau kamu sabar maka bagimu surga, maka dia menjawab, ya kalau begitu saya sabar saja ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah ada masalah. Masalahnya adalah kalau saya kambuh itu ya Rasulullah, pakaian saya tersingkap, saya malu, auratnya kelihatan. Fad'ullah al-atakasyaf, maka berdoalah kepada Allah ya Rasulullah biar pakaianku tidak tersingkap. Jadi dia memohon kepada Nabi agar didoakan kalau kambuh pakaiannya tidak tersingkap. Nabi pun mendoakan. Nabi mendoakan apa? Nabi bukan mendoakan kesembuhan, tapi Nabi mendoakan kalau penyakitnya kambuh pakaiannya tidak tersingkap. Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi poin besar dari hadis ini yang sedang kita bahas sekarang adalah wanita ini diberi dua pilihan. Kalau kamu sabar bagimu surga, tapi kalau kamu mau ya aku akan doakan untukmu kepada Allah biar Allah menyembuhkan kamu. Mendengar Nabi bersabda kalau kamu bersabar bagimu surga, dia langsung menyambut, ya kalau begitu saya bersabar saja Rasulullah. Maka poin besarnya adalah kalau ibu-ibu bersabar dengan musibah apapun bentuknya, tidak ngeluh, apalagi tidak sabarnya kemudian lari ke dukun, tidak sabarnya kemudian gulang-guling, nampar-nampar pipi, wah itu dilaknat. Sabar. Bagaimana? Ibu tahu sabar? Begitu ibu kena musibah, ibu langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibah ini dan gantilah aku yang lebih baik. Sudah cukup gitu saja. Gak usah ngeluh-ngeluh. Gak usah ngeluh-ngeluh. Apalagi kemudian ngamuk-ngamuk dan seterusnya, itu namanya tidak sabar. Duitnya hilang, dagangnya rugi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sudah hafal apa belum? Katanya sabar, gak hafal. Hafalin. Mau dihafalin apa enggak? Dihafalin, ditulis. Ya, tapi nulisan yang cepat. Allahumma ajurni fi musibati. Allahumma ajurni fi musibati. Saya ulangi lagi. Allahumma ajurni fi musibati. Lanjutannya, wa akhlif li khairan minha. Wa akhlif li khairan minha. Wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah ini dan berilah aku ganti yang lebih baik. Yang membaca doa ini adalah Ummu Salamah. Ketika suaminya meninggal, dia baca ini, maka Allah ganti yang lebih baik, diganti dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suaminya. Kemudian yang berikutnya ibu, wanita yang dirindu surga adalah wanita yang menyayangi binatang. Kita bacakan hadisnya ibu. Hadis Abdullah bin Umar disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalat imra'atun annar fi ghirratin. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Robatotha, yang dia mengikatnya. Falam tut'imha, dia tidak memberinya makan. Walam tada'ha ta'kulu min khisyasil ardi, dia tidak membiarkannya untuk mencari rerumputan atau makanan di muka bumi. Oke lah kita gak memberi makan kucing, tapi dengan membiarkan dia, nanti dia leluasa cari makan sendiri. Ini kan gara-gara diikat, kemudian tidak dikasih makan,
Ya gak bisa mencari, akhirnya mati. Apa kata Nabi? Dia masuk neraka gara-gara jahat sama kucing. Bukan saja terhadap kucing, sesama terhadap anjing. Terhadap anjing, ada hadis Nabi SAW, Allah ampuni wanita pezina gara-gara dia memberi minuman anjing. Dia haus, dia turun ke sumur minum. Begitu dia jalan keluar dari sumur, lihat anjing haus, dia turun lagi ambil minuman dengan sepatunya, anjing dikasih minuman, Allah berterima kasih kepada dia. Akhirnya Allah mengampuninya, masuk surga. Terus gimana kalau kita sayang kepada binatang? Berarti gak boleh bunuh tikus, berarti gak boleh bunuh nyamuk. Bukan begitu maksudnya. Binatang yang membahayakan silakan dibunuh. Tikus bunuh silakan karena membahayakan. Tapi membunuhnya jangan menyiksa dulu. Plak, sekali mati sudah. Jangan membunuh tikus, dipotong dulu telinganya, potong dulu ekornya, kakinya, baru dipukul mati, nggak boleh. Nyamuk juga begitu. Ibu mau membunuh nyamuk, plak, mati sudah. Jangan disiksa, bikin tontonan, pakai raket listrik, kemudian lucu lagi namanya tidak sayang binatang karena melakukan pembunuhan yang tidak baik, termasuk menyembelih pisau harus tajam. Ini wanita yang dirindu surga. Yang terakhir sekarang, wanita yang dirindu surga adalah wanita yang beramar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Melihat di sampingnya ada seorang ibu makan dengan tangan kiri, ibu tegur, gak boleh loh makan dengan tangan kiri, pakai tangan kanan. Ini namanya nahi munkar. Melihat seorang ibu makannya, habis makan langsung cuci tangan, ibu tegur, gak boleh loh langsung cuci tangan, mestinya dijilati terlebih dahulu. Melihat ibu minumnya sambil berdiri, duduk. Melihat ibu mau ada acara resepsi pernikahan, nyewa di gedung, kemudian pestanya dengan standing party, makan-makan sambil berdiri. Jangan seperti itu. Dalam Islam itu makan sambil duduk. Dan di dalam banyak hal, wanita yang beramar ma'ruf nahi munkar adalah wanita calon ahli surga insyaallah. Kiranya sampai di sini saja, kita tidak memperpanjang lagi karena waktunya sudah cukup lama. Mungkin sudah 77 jam kita di sini, sangat lama. Sampai ibu-ibu juga sudah capek ya Bu ya. Tetapi ini namanya ta'bus su'ada, capek untuk bahagia. Karena begini Bu, orang nganggur capek, orang aktivitas juga capek. Lebih baik aktivitas, kan begitu. Nah apalagi aktivitasnya ngaji. Semoga ibu mendapatkan pahala yang besar dan diperkuat di dalam kemuslimahannya, kekonitaannya, sehingga nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.